Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi ini kita akan mempelajari materi PPKN pada bab 4, yaitu perwujudan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. KD-nya adalah menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional. Tujuannya adalah mensyukuri nilai semangat kebangkitan nasional. Dan materinya adalah mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Ada apa saja? Pertama-tama, marilah kita bahas poin 1 mengenai mewujudkan persatuan Indonesia, yaitu persatuan. Persatuan adalah perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, sedangkan kesatuan hasil dari perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Nah, sedangkan persatuan dan kesatuan artinya adalah bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Wow, jadi persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya, hal itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Selamat, sentosa. Nah, hal itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia, yakni perasaan senasib, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan sampai dengan proklamasi kemerdekaan. Nah, baik anak-anak, kita bahas poin 1, perasaan senasib. Nah, sebagai bangsa yang meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, muncul karena ada beberapa faktor. Nah, yang pertama, tempat kelahiran. Yang kedua, sejarah yang sama. Kemudian, kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional sudah pernah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yakni kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Lalu, apa saja sih tahap-tahap pembinaan persatuan? Yang pertama, adanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai oleh rakyatnya. Selanjutnya, adanya Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan. Pasti kalian tidak asing lagi mendengar hal tersebut. Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 merupakan di mana titik puncak kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam hal ini tentu saja Pancasila dan Undang-Undang Dasar menjadi para pedoman bagi kemerdekaan bangsa Indonesia, yang mana keduanya saling keterkaitan untuk membangun dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun sangat disayangkan, kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda menurut laporan dari Kemenpora Republik Indonesia ada 10. Salah satunya adalah masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Contohnya, banyaknya kasus tawuran, penganiayaan. Hal tersebut merupakan kemunduran jiwa para pemuda atau generasi muda. Selanjutnya, adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pelajar harus bersikap jujur dan tidak boleh melakukan kekerasan kepada siapapun. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam semangat kebangsaan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai Pancasila tentunya dan nilai-nilai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai kebangsaan terkandung dalam
Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai produktivitas, nilai keseimbangan, nilai demokrasi, dan kesamaan derajat, yang terakhir nilai ketaatan hukum. Hal ini akan kita bahas pada setiap poin. Yang pertama, adanya nilai religius. Apa yang dimaksud dengan nilai religius? Yakni diantaranya percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu merupakan salah satu contoh sikap nilai religius. Nah, hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat sendiri di sini, anak-anak. Nilai religius tidak terlepas dari nilai terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yakni mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan sesama manusia. Jadi, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, ya. Kemudian saling mencintai sesama manusia, tidak boleh bertengkar, ya. Mengembangkan sikap tenggang rasa, artinya harus saling tolong-menolong, gotong royong, dan saling membantu terhadap mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, adapun nilai-nilai produktivitas. Nilai produktivitas yakni perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Nah, dalam nilai produktivitas ini ada juga sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Selanjutnya, nilai keseimbangan. Nilai keseimbangan yakni menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang profesional, artinya tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah. Selanjutnya, nilai demokrasi. Tentu kalian sudah tidak asing lagi mendengar kata demokrasi. Pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam masyarakat. Artinya, setiap warga negara harus mempunyai rasa cinta tanah air dan jiwa patriot bangsa. Apalagi bagi kita para seorang pelajar, tentunya kita harus menerapkan sikap dan nilai demokrasi pada lingkungan sekolah, masyarakat, dan lingkungan keluarga. Selanjutnya, poin ke-6, kesamaan derajat. Nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Nah, artinya siapapun yang bersalah tidak bisa dibeda-bedakan, harus mendapat perlakuan hukum yang sama. Dan yang terakhir, adanya nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati hukum, ya, dan peraturan yang berlaku baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tentunya harus tertib terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.